Hai marketeers, welcome to 10 Minutes Industry Update. Kembali bersama saya, Irene Sihombing, as Industry Head of Automotive Transportation dan Logistik di Mark Plus Inc. Mari kita bahas kelima update terbaru dari ketiga industri tersebut di minggu ini. Update yang pertama, AirAsia take over bisnis Gojek di Thailand. AirAsia mengambil alih bisnis Gojek di Thailand sekaligus bertransformasi menjadi perusahaan digital. AirAsia mengumumkan bahwa Gojek akan memperoleh 4,76% saham AirAsia Digital, sebuah bisnis super apps dari maskapai asal Malaysia tersebut. Jumlah saham itu setara dengan 50 juta dolar US atau sekitar 726,1 miliar rupiah, harga yang dibayar untuk menebus bisnis Gojek di Thailand. Aksi AirAsia ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dibangun oleh Tony Fernandes itu ingin bersaing dengan Gojek dan juga Grab, dua raksasa digital di Asia Tenggara. Aplikasi di Gojek di Thailand masih akan beroperasi sampai dengan akhir Juli, sebelum nantinya akan digantikan oleh aplikasi AirAsia Digital pada Agustus 2021 mendatang. Sementara, Gojek mengatakan bahwa dengan kemitraan itu, pihaknya bisa lebih fokus untuk membangun bisnis di Vietnam dan juga Singapura, tentu saja selain di Indonesia. Gojek melihat bahwa produk dan sumber daya engineering yang saat ini harus dikerahkan bukan hanya modal saja. Oleh karena itu, Gojek juga memutuskan bahwa prioritas di saat ini adalah berinvestasi di Singapura dan juga Vietnam. Selanjutnya, tidak hanya di Thailand, Gojek dan AirAsia membuka kemungkinan untuk dapat bekerja sama di luar Thailand. Update yang kedua, kinerja Hexindo Adi Perkasa didorong oleh tren positif harga komoditas. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau yang dikenal dengan emiten Hexa bertekad memperbaiki kinerjanya di tahun ini. Apalagi tren positif harga komoditas mempengaruhi bisnis alat berat Hexa. Sebagaimana diketahui, penghasilan neto Hexa menyusut sekitar 37,9% year on year menjadi 268 juta US dollar pada kuartal 1 tahun 2021. Di periode yang sama, laba bersih Hexa tergerus sekitar 33,41% year on year menjadi 16,13 juta US dollar. Dalam sistem pelaporan keuangan Hexa, angka tersebut merupakan hasil kinerja perusahaan selama 1 tahun buku yang dimulai sejak April 2020 hingga Maret 2021. Manajemen Hexa sendiri masih cukup puas dengan pencapaian kinerja tersebut, mengingat kondisi pasar alat berat yang tertekan sepanjang tahun lalu akibat dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, pasar alat berat mulai menggeliat lagi sejalan dengan membaiknya harga beberapa komoditas, terutama batu bara yang harganya juga sudah rebound dari kondisi terpuruk tahun lalu. Iklim bisnis alat berat pun tampak semakin membaik memasuki kuartal 2 tahun 2021. Dengan begitu, Hexa yakin bisa kembali meningkatkan kinerjanya di sisa tahun ini. Update ketiga. Tren pergeseran transaksi jual-beli kendaraan dari offline ke online. Pengamat otomotif Bebin Juwana mengungkapkan bahwa di tengah kondisi lonjakan kasus COVID-19 dan juga pembatasan sosial, inovasi digital dari para stakeholder menjadi kunci bangkitnya penjualan otomotif. Menilik momentum pemberlakuan subsidi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang belum habis, Bebin Juwana berpendapat bahwa keringanan pajak barang mewah yang mendapat respon positif baik dari kelas atas, menengah, dan juga bawah sekalipun menjadi pertanda baik kebangkitan industri otomotif Indonesia. Jadi pihaknya merasa tidak perlu khawatir. Era pembatasan sosial yang tidak memungkinkan jual beli atau dalam tatap muka bukanlah hambatan. Stakeholder yang dimaksud tentu bukan hanya dealer, produsen, atau importir, melainkan juga termasuk lembaga jasa keuangan sebagai penopang berjalannya industri, seperti perbankan, leasing, atau multi-finance, dan juga perusahaan-perusahaan asuransi. Bebin sepakat bahwa beragam promosi dan juga penjualan secara digital besutan oleh LJK turut berpengaruh besar terhadap pertumbuhan industri otomotif. Surya Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal.
Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Update keempat, regulasi baru pajak mobil listrik di Indonesia. Pemerintah merevisi kebijakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bertenaga listrik serta hybrid. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Disebutkan dalam salinan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut bahwa terdapat 3 poin pertimbangan yang mengubah beberapa regulasi terkait pajak kendaraan bermesin hybrid maupun listrik. Dalam poin A, menyebutkan bahwa peraturan itu untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, perlu dilakukan percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan juga ekosistemnya. Di poin B, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin A, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan plug-in, hybrid electric vehicle, dan electric vehicle dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Pada poin C, berdasarkan pertimbangan dalam poin A dan juga B, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Dalam pasal 27 yang diubah berbunyi kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 15%, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 46,3% dari harga jual, merupakan kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc. Tidak hanya pasal 27 poin A dan B yang diubah, pemerintah juga mengubah pasal 36 guna meringankan pajak kendaraan berteknologi penggerak listrik. Lalu update yang kelima, perusahaan jasa pengiriman ambil andil distribusikan vaksin COVID-19. PT Televas Indonesia menghadirkan dukungan platform digital yang dikembangkan oleh Cloudeo dan telah terintegrasi dengan multi courier service si Cepat Express dan juga JNE sebagai ekspedisi yang mengirimkan paket obat-obatan bagi pasien isolasi mandiri di Jawa Barat. CEO Televas, Bapak Jody Hedrian, mengatakan dengan dukungan teknologi dan juga logistik, si Cepat Express dan JNE akan mengirimkan paket obat-obatan tersebut ke lokasi pasien. Beliau memastikan seluruh proses pendistribusian obat-obatan ini sepenuhnya dapat dilacak secara real-time, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan. Distribusi obat-obatan bagi pasien COVID-19 akan menggunakan dukungan platform digital Cloudeo yang telah terintegrasi multi-courier service dengan si Cepat Express dan juga JNE, guna membantu mempermudah dan mengoptimalkan proses pendistribusian bantuan obat-obatan. Nah, marketers, demikian 5 update dari otomotif, transportation, dan logistik di minggu ketiga edisi Juli 2021 ini yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen konten-konten Marketers TV di YouTube Anda masing-masing. Saya Irene Sihombing beserta tim yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan, dan kami pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.